Bukan gulai, bukan juga sop kambing. Ya, sajian kari kambing ala Aceh ini memang punya ciri khas yang sangat unik. Kuah belangong, dengan kuah tak sekental gulai, tapi juga tak seenteng sop. Kuah belangong memang menyajikan tekstur yang pas bagi para penikmat kuliner. Meski kini sudah bisa dinikmati di berbagai rumah makan, kuah belangong dulu hanya disajikan pada upacara adat tertentu. Hanya boleh dimasak oleh laki-laki, kuah belangong ternyata punya rahasia dalam pengolahannya yang membuat sajian ini punya cita rasa yang sangat nikmat. Selengkapnya dalam Secret Story, mengungkap rahasia di balik cerita. Jika ditilik dari catatan tertulis, nyaris tak ada sejarah yang pasti sejak kapan kuah belangong menjadi bagian dari masyarakat Aceh. Meski begitu, hampir di seluruh bagian Aceh, dari Banda Aceh, Aceh Besar, Pidi sampai Aceh Barat, kuah belang atau gulai sawah adalah menu yang rutin dimasak dan menjadi sebuah tradisi khusus. Ketika menyambut musim tanam padi, masyarakat terlebih dahulu mengadakan syukuran dan selamatan untuk memohon kepada Yang Maha Kuasa agar nanti hasil panen yang didapatkan melimpah. Biasanya masyarakat akan menyembelih satu ekor kerbau atau sapi dan dimasak bersama-sama sekaligus menjadi sajian orang banyak. Tradisi ini dulu disebut sebagai kenduri belang atau kenduri sawah. Belang itu sawah, karena memang dulu, zaman-zaman dulu memang kuah belang ini sejarah yang saya tahu bahwa itu dimasak atau dibuat di sawah untuk upacara atau kenduri panen padi raya. Jadi karena ada panen padi raya, dari bentuk rasa syukurnya mereka buatlah kuah belangong itu di tengah-tengah sawah. Dan itu pun pakai belangong yang dari tanah, terus dimasaknya pakai jerami padi itu. Dan pesta itu akhirnya jadi kenduri sawah dengan kuah belangong. Seiring perkembangan zaman, kuah belangong tak hanya tersedia di awal musim tanam saja. Berbagai acara adat dan ritual agama tak lepas dari kehadiran kuah belangong yang khas. Beberapa versi juga menyebut belangong diambil dari kata belanga besar yang digunakan untuk memasak sajian ini. Meski awalnya memakai daging sapi Aceh atau lemo Aceh, kini masyarakat juga menggunakan daging kambing sebagai bahan utama. Kuali yang besar itu atau dibuat dari tembaga, dari besi, dan itu bisa acara kenduri pesta perkawinan, sunatan, dan maulid. Karena semua acara kenduri besar di Aceh, terutama di Aceh Besar, itu adalah mau jadi menu utama ya kuah belangong itu. Kuah belangong itu sendiri isinya itu ada daging. Daging itu ada dua versi. Kalau di tempat di Aceh Besar itu ada daging sapi atau daging kambing, tergantung selera dan kebutuhannya, dicampur sama nangka. Nah, ada lagi di sebagian daerah di Aceh Besar, terutama di tempat saya di Montasi, itu campurnya nangka sama pisang kepok, istilahnya pisang kepok muda gitu. Nah, itu membuat kuahnya jadi lebih manis. Tetapi Sabri menyebut penggunaan nangka muda sendiri tidaklah menjadi pakem khusus ketika memasak kuah belangong. Beberapa daerah juga menggunakan batang pisang sampai labu sebagai campuran kuah belangong. Kenapa nangka? Mungkin dulu lebih mudah untuk mendapatkannya. Tapi ada juga di Aceh Besar, walaupun cuma sama Aceh Besar, yang wilayah pesisir sana, itu juga ada pakai batang pisang, apinya batang pisang. Terus kalau lari ke daerah Aceh lain lagi juga ada taruh yang namanya boh labu, pakai dari labu itu. Jadi BP memang kalau di Aceh Besar itu lebih umum pakai nangka muda, udah terbiasa seperti itu. Disebut banyak terpengaruh dari kuliner India ataupun Gujarat, bumbu kuah belangong punya unsur rempah yang sangat kental. Selain cabai merah, keriting, bawang putih, jahe, dan lainnya, kuah belangong juga memakai daun kari, bungong lawang, sampai cengkeh.
Tetapi yang membuat rasa kuah belangong sangat menonjol adalah keberadaan kelapa gongseng atau kelapa sangrai. Kuah belangong itu yang menjadi ciri khasnya itu adalah memakai satu ingredients namanya adalah unele, bahasa Acehnya. Jadi kalau kita bahasa ininya kelapa gongseng. Jadi kelapa gongseng tuh sebenarnya kelapa sangrai yang benar-benar disangrai harus sabar gitu ya sampai warnanya berubah warna ke coklat tua sampai nanti dia keluar minyaknya. Nah itu yang membuat cita rasa makanan-makanan Aceh Sumatera Barat itu menjadi lebih gurih. Dan karena kuah belangong ini dia nggak memakai santan, jadinya pakai kelapa parut dan kelapa gongseng ini. Karena itulah, meskipun tidak menggunakan santan, rasa kuah belangong sangatlah gurih. Dan kadang juga pakai cabai bubuk gitu, cabai rawit. Jadi ada yang menjelaskan pasti gurih, ada pedesnya. Tapi itu ya tanpa santan, meskipun ada berbagai resep yang bilang dia pakai santan, tapi enggak sih, dia pakai kelapa parut dan kelapa gongseng tadi. Selain punya rasa yang sangat gurih, cara memasak kuah belangong pun punya ciri tersendiri. Kuliner yang satu ini hanya boleh dimasak oleh kaum lelaki saja. Banyak pendapat menyebut kuliner Aceh memang lebih banyak dimasak oleh laki-laki. Tetapi jika melihat ukuran kuali dan lama memasaknya, memasak kuah belangong memang butuh tenaga yang besar. Satu kuali besar bisa menampung lebih dari 200 porsi kuah belangong. Agar bumbu meresap dan daging benar-benar empuk, kuah belangong dimasak setidaknya 2 jam atau lebih. Tak hanya itu saja keunikannya, melansir dari laman warisan budaya Indonesia, ada rahasia tersendiri dalam cara mengaduk kuah belangong. Ya, kuah belangong diaduk berlawanan dengan arah jarum jam. Gerakan ini sama dengan gerakan tawaf atau mengelilingi Ka'bah, seperti pada ibadah umroh ataupun haji. Selain itu, para koki kuah belangong juga senantiasa melafalkan kalimat sholawat dalam setiap proses memasak. Memang umumnya kalau masak kuah belangong ini, kenapa jadi kuali-kuali besar, bahkan kadang-kadang kayak acara maulid, kalau masak untuk satu kampung atau untuk kenduri itu bisa 10 kuali loh, satu sapi itu 10 kali. Karena memang itu diperuntukkan untuk acara kenduri. Jadi jarang orang masak sedikit hanya makan satu keluarga itu jarang, kecuali dia beli. Memang, salah satu mitos menyebut kuah belangong yang dimasak di dalam porsi kecil tidak akan selezat dibanding dengan memasak di kuali besar, layaknya cara tradisional. Karena itulah, meski sudah banyak dijual di rumah makan, kuah belangong tetap dimasak dalam kuali besar dan porsi yang besar pula. Karena sesuatu yang diawali dengan kebaikan, pasti akan menghasilkan kebaikan pula. Selawat yang diucapkan dari para koki seolah menjadi doa yang luar biasa yang membuat kuah belangong menjadi sajian yang tak hanya lezat, tapi juga membawa berkah. Sebagai salah satu kekayaan khasanah kuliner Nusantara, tak heran kuah belangong dicatat sebagai warisan budaya tak benda Indonesia sejak tahun 2008.